Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda. Saya berasal dari Prodi S1 Farmasi. Dalam video singkat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan sebuah isu atau berita tentang bencana banjir di Sumatera yang sering kali kita luput. Padahal dampaknya sangat dampak, prinsip utamanya dan lain-lainnya. Saya ingin menampilkan sebuah potongan berita atau rekaman ilustratif tentang bencana banjir di Sumatera. Bukan hal sepele di Indonesia, contohnya tanya banjir Bandang Aceh di tahun 2003. Banjir diakibatkan terjadinya deras yang membicukan atau meluapkan sungai, mengakibatkan rumah rusak, jalan putus, serta ratusan warga harus dievakuasi. Banjir di Sumatera berdampak besar pada sosial ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, terutama pada dampak lingkungan. Tanah longsor dan erosi akibatnya alih fungsi dampak sosial. Sebagai muslim, kita dituntutkan untuk bersabar, bertawakal, menolong sesama, dan menjaga lingkungan, dan mengambil hikmah dari setiap musibah. Allah berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Seorang muslim menghadapi bencana dengan sabar, percaya pada ketentuan Allah, dan tetap berusaha memperbaiki keadaan. Dari surah Ar-Rum menjelaskan, telah tampaklah kerusakan di laut dan di darat karena perbuatan tangan manusia, sehingga Allah mencicipkan mereka sebagian dari mana mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam prinsip utama rahmatan lil alamin, bahwa ajaran Islam membawa kasih sayang, kebaikan, manfaat, dan seluruh makhluk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Dalam menghadapi bencana banjir di Sumatera, yang pertama itu menolong sesama tanpa memandang perbedaan. Yang kedua, menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah. Sikap negatif dalam bencana seperti acuh, merusak lingkungan, menyelewengkan bantuan, hoaks, dan menyalahkan korban. Contohnya, ada warga atau pihak tertentu yang mengatakan bahwa korban waspada, tidak mau mengungsi, atau salah mereka sendiri, bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin karena menghilangkan unsur kasih sayang, kepedulian, keadilan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Nilai tauhid mengajarkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan dan semua manusia adalah makhluk ciptaannya. Karena itu, setiap manusia memiliki martabat dan kedudukan yang sama, tanpa memandang suku, status, agama, atau keadaan ekonominya. Kesadaran ini menumbuhkan tanggung jawab, kasih sayang, dan solidaritas terhadap sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pada level individu, langkah kecil tetapi berkonsisten sangat berpengaruh dalam mencegah dan mitigasi banjir. Yang kedua, lingkungan kampus, terutama kampus kesehatan seperti farmasi, memiliki peran strategis dalam edukasi dan aksi nyatanya. Yang ketiga, sebagai mahasiswa farmasi, Anda memiliki keahlian spesifik yang sangat relevan dengan bencana banjir, terutama pada aspek kesehatan dan lingkungan. Sebagai mahasiswa Prodi S1 Farmasi, saya berkomitmen untuk berperan aktif dalam mitigasi bencana banjir di Sumatera melalui edukasi kesehatan masyarakat, pengelolaan limbah obat yang ramah lingkungan, pengembangan program kampus hijau, serta
serta keterlibatan langsung sebagai relawan dalam penanganan kesehatan di lapangan. Saya percaya bahwa ilmu farmasi bukan hanya untuk dunia klinis, tetapi juga untuk menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak bencana. Baik, sekian dari hasil video presentasi saya. Saya ingin memberikan pesan terakhir sebelum penutupan video presentasi ini. Pada akhirnya, keimanan kita diuji bagaimana menyikapi derita sesama, dan mari kita wujudkan Islam yang ramah, adil, dan membawa solusi. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari diri sendiri. Hidup ini akan lebih indah jika kita saling mendukung, seperti halnya kita yang selalu bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Seperti saya yang selalu ingin mendengarkan cerita dari kamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.